Pernah suatu ketika ada santri nyolong kades. Dia lihat di kebun belakang rumah Pak Yai Khalil, kadesnya matang-matang, seleranya naik. Dia toleh kanan dan kiri, suasana pesantren sepi. Dia laksanakan niatnya untuk nyolong kades. Dia mulai manjat pohon kades sampai di atas. Dia petik kades yang matang. Selesai petik, dia turun ke bawah. Tapi namanya orang lagi apes, baru saja kaki nginjek tanah, ketahuan sama santri-santri yang lainnya. Maling, maling, maling. Semua santri yang ada di pesantren keluar semua. Di kebun santri maling kades ini kemudian diseret ke hadapan Pak Yai Khalil. Sampai di hadapan Pak Yai Khalil, santri maling kades ini dimaki-maki, dimarahi. Bahkan tidak hanya itu saja, selesai dimaki-maki, diusir dari pesantren. Setelah diusir, santri ini pulang ke kampungnya atas izin Allah Azza wa Jalla. Sampai di kampungnya, tidak berapa lama setelah nyolong kades itu, santri ini malah jadi kiai. Jadi kiai besar, kiai yang alim. Akhirnya kabar ini pun sampai juga ke pesantrennya Pak Yai Khalil. Ketika kabar ini sampai di pesantren, santri-santri yang lainnya pada ngomong, sialan si bogel, nyolong kades, dimarahin kiai, pulang malah jadi kiai. Aku mondok di sini ini kan nantinya juga ingin jadi kiai. Daripada lama-lama di sini tak nyolong kades, biar jadi kiai instan. Betul dia laksanakan niatnya. Dikala dia lihat suasana pesantren sepi, akhirnya manjat pohon kades sampai di atas. Dipetik buah kades yang matang, lantas santri ini turun. Apes juga, baru kaki nginjek tanah, ketahuan sama santri-santri yang lainnya. Maling, maling, maling. Di kebun santri ini ditangkap, lantas diseret ke dalamnya Pak Yai Khalil. Tapi santri ini tidak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ketika diseret ke dalamnya Pak Yai Khalil, wajahnya tampak sedih. Kalau yang ini diseret malah mesam-mesam. Masih diseret, aku pasti dimarahin dia. Aku pasti diomelin kiai, diusir pulang jadi kiai ya. Sampai di hadapan Pak Yai Khalil, kata Pak Yai Khalil, "Kang, kamu nyolong kades ya?" "Betul kiai." "Mana kadesnya?" "Ini kiai." "Ya sudahlah, makan saja." Tahu Pak Yai Khalil tidak makan, santri ini malah nangis. Dia minta maaf sama sang kiai. "Kiai, sebenarnya saya itu nggak ada niatan jadi maling kades. Cuma saya ini ingin jadi kiai kayak si bogel tuh." Nangis minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi dirinya sebagai maling kades. Mau cukup apa terus?
Cukup apa terus? Satu syaratnya, jangan diselidikin amplop. Makrifat bila ini bukan kiai amplopan. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memberikan karomah yang sangat luar biasa kepada Mbah Yai Khalil seperti ini. Di antara sebabnya adalah karena Mbah Yai Khalil itu adalah seorang kiai yang selalu membiasakan perutnya dengan lapar dan mau menjauhkan perutnya dari kenyang yang berlebihan. Kalau Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada hamba-hambanya agar menjauhkan perutnya dari kenyang yang berlebihan, kalau Allah Azza wa Jalla memperingatkan kepada hamba-hambanya agar membiasakan perutnya dengan lapar, lantas apa sih manfaat lapar itu? Di antara manfaat lapar yang pertama, lapar itu dapat menjernihkan hati, menyebabkan kepekaan hati, dan juga mengenyangkan penglihatan hati. Baginda Rasul dalam salah satu sabdanya beliau pernah mengatakan, man aja'a badanahu adumat fikratuhu wa fatina qalbuhu. Barang siapa yang membiasakan perutnya dengan lapar, maka pikirannya akan menjadi tangkas dan hatinya pun juga menjadi cerdas.